nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Dan bersama rohmu. Ibu bapak, saudara-saudari dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, hari ini kita merayakan kelahiran Tuhan ke dunia. Dia menjadi manusia seperti kita. Dan Tuhan berkenan merendahkan diri sehingga memilih kandang domba sebagai tempat kelahirannya. Ibu bapak, saudara-saudari, Tuhan merendahkan diri supaya kita dapat menjangkaunya, dapat menemuinya, menjumpainya dengan mudah. Maka marilah kita menyiapkan hati kita dalam perayaan Ekaristi ini untuk menyadari kehadiran Tuhan yang datang untuk kita semua. Mari kita rayakan kelahirannya dengan penuh sukacita dan merasakan berkat rahmat-Nya untuk kita semua. Mari kita hening sejenak, kita awali perayaan ini dengan mohon ampun kepada Tuhan. Saya mengaku semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Kristus
secara mengagumkan Engkau menciptakan manusia dengan martabat yang luhur, dan secara lebih mengagumkan lagi Engkau membaruinya. Kami mohon, berkenankanlah kami ikut serta dalam keilahian Kristus, yang sudah berkenan menjadi manusia seperti kami. Sebab Dialah yang hidup dan berkuasa, bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Mari kita dengarkan sabda Tuhan. Bacaan dari kitab Yesaya. Oh, betapa indah kelihatan dari puncak bukit-bukit kedatangan bentara yang mengabarkan berita damai dan memberitakan kabar baik, yang mengabarkan berita selamat dan berkata kepada Sion, Allahmu meraja. Dengarlah suara orang-orang yang mengawal Engkau. Mereka bersorak-sorai serempak, sebab dengan mata kepala sendiri mereka melihat bagaimana Tuhan kembali ke Sion. Bergembiralah, bersorak-sorailah bersama-sama, hai reruntuhan Yerusalem, sebab Tuhan telah menghibur umat-Nya. Ia telah menebus Yerusalem. Tuhan telah menunjukkan tangan-Nya yang kudus di depan mata semua bangsa. Maka segala ujung bumi melihat keselamatan yang datang dari Allah kita. Demikianlah sabda Tuhan.
Bacaan dari surat kepada orang Ibrani. Saudara-saudara, pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan para nabi. Tetapi pada zaman akhir ini Allah telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya. Anaknya itulah yang ditetapkannya sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dialah Allah menjadikan alam semesta. Dialah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah. Dialah yang menopang segala yang ada dengan sabdanya yang penuh kekuasaan. Dan setelah berhasil mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi. Ia jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sebagaimana nama yang dikaruniakan kepadanya jauh lebih indah daripada nama mereka. Karena kepada siapakah di antara malaikat-malaikat itu Allah berkata, "Anakkulah engkau, pada hari ini engkau telah kuperanakan," ataupun "Aku akan menjadi bapanya dan ia menjadi anakku." Lagi pula ketika mengantar anaknya yang sulung ke dunia, Allah berkata, "Semua malaikat Allah harus menyembah Dia." Demikianlah sabda Tuhan. Suci menyinari kita, marilah menyembah Tuhan hai semua bangsa, sebab cahaya gemilang telah turun ke dunia. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Pada mulanya ada firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Firman itu pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah cahaya manusia. Cahaya itu bersinar di dalam kegelapan, tetapi kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi, untuk bersaksi tentang cahaya itu,
supaya melalui Dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan cahaya itu, tetapi ia harus bersaksi tentang cahaya itu. Cahaya yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Cahaya itu telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan melalui Dia. Tetapi dunia tidak mengenali Dia. Ia datang kepada pemiliknya, tetapi orang-orang miliknya itu tidak menerima Dia. Namun semua orang yang menerima Dia diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam nama-Nya. Orang-orang yang dilahirkan bukan dari darah atau dari keinginan jasmani, bukan pula oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaan-Nya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai putra tunggal Bapa, penuh anugerah dan kebenaran. Yohanes bersaksi tentang Dia dan berseru, "Inilah Dia yang aku maksudkan ketika aku berkata, sesudah aku akan datang Dia yang telah mendahului aku. Sebab Dia telah ada sebelum aku. Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima anugerah demi anugerah. Sebab hukum Taurat diberikan melalui Musa, tetapi anugerah dan kebenaran datang melalui Yesus Kristus. Tidak seorang pun pernah melihat Allah, tetapi Putra Tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, Dialah yang menyatakannya." Demikianlah Injil Tuhan. Ibu bapak, saudara-saudari, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, hari ini perayaan Ekaristi pukul 10 memang disiapkan juga untuk anak-anak. Maka anak-anak diberi tempat, ya, tempat duduk di depan, di tengah, di sebelah kanan dan kiri. Maka pada kesempatan ini saya ingin menyapa anak-anak, ya. Anak-anak, selamat pagi. Selamat Natal ya. Baik. Apakah ada mic yang sudah disiapkan untuk saya? Baik, selamat pagi anak-anak. Hari ini kita merayakan apa? Natal. Pada hari Natal ini kita menghadirkan kembali peristiwa 2000 tahun yang lalu. Yaitu peristiwa apa? Lahirnya Tuhan Yesus menjadi manusia. Nah, siapa yang masih kelas TK, ya, sekolahnya TK, playgroup. Nah, Romo ingin bertanya pada adik-adik yang sekolahnya playgroup, ya, TK, ya, KBTK. Nanti yang bisa tunjuk jari ya, Romo punya hadiah. Bentar, Romo siapkan hadiahnya.
ada salib, ada rosario, ya. Siapa yang tahu nama orang tuanya Tuhan Yesus? Tangan. Oke, yang sini dulu ya. Siapa namanya? Orang tuanya Tuhan Yesus siapa namanya? Lupa ya? Baik, sebelahnya. Maria dan Yesus. Maria dan Yesus. Yesus. Orang tuanya Yesus siapa? Maria dan Yesus. iya. Sudah benar satu Maria ya. Jadi tetap diberi hadiah. Nah, selamat ya. Mamanya namanya Maria. Papanya namanya Yusuf atau Yosef. Ya, terima kasih. Baik. Maria, ibu Yesus punya saudara. Dan sudah lahir, anaknya sudah lahir lebih dahulu ya. Yang dikunjungi oleh Maria. Ini yang TK dulu ya. Nama saudaranya Maria yang mengandung lebih dahulu, yang dikunjungi oleh Maria, siapa namanya? Wah iya, siapa? Elizabeth. Oh Elizabeth, kamu kok pinter. Siapa yang ngajari? Dikasih tahu sama? Iya. Oh mendamping dia. Ya. Wah anak kecil memang jujur ya. Tidak apa-apa. Dapat salib ya. Baik. Elizabeth saudaranya Maria. Elizabeth punya anak yang bernama. Nah, siapa yang sebelah sini dulu ya, gantian ya. Anaknya Elizabeth siapa? Yohanes Pembaptis. Minta tolong ya. Oh, di sini ya, Anton. Baik, masih ada lagi. Tuhan Yesus lahir di kandang. Nah, untuk yang TK dulu ya. Kandang ini tempat hewan ternak. Ternak apa? Ternak apa? Oh yang baju pink dulu. Bentar ya. Bentar ya. Oh, iya sudah. Ternak apa? Wah, pakai bahasa aneh ini ya. Hai, ternak apa? Kandang domba. Kandang domba ya, ternaknya domba. Silahkan pilih, rosario atau, wah itu yang pink ya. Satu aja ya. Ya, terima kasih. Baik. Jadi Tuhan Yesus lahir di kandang domba. Lalu Tuhan Yesus pada waktu sudah lahir diletakkan ya, diletakkan di sebuah tempat yang namanya, bentar, gantian sini ya. Gantian sini ya, baju biru. Kesini sebentar ya. Palungan ya. Baik, terima kasih. Diberi. Terima kasih ya. Nah, untuk yang TKKB dulu. Memang agak susah ini pertanyaannya ya. Tapi yang bisa menjawab pasti luar biasa ya. Nah,
Palungan itu tempat untuk apa? Sebentar, yang daerah sini. Yang sudah? Yang belum, yang belum. Oh, yang depan dulu ya. Kasihan. Palungan tempat untuk apa? Tempat makan domba. Tempat makan domba. Hanya makan saja? Minum juga ya? Terima kasih. Nah, masih. Kalau ini yang kakak kelasnya saja ya. Siapa yang sudah SD? Oh ya, berarti sana ya. Nah, palungan ini terbuat dari apa? Dari kayu atau batu? Siapa? Ya. Mana sini. Sini. Maju sini. Palungannya terbuat dari apa? Kayu. Kurang betul. Ya. Jerami. Palungannya terbuat dari jerami. Kurang betul. Apa? Kayu dan batu. Pilih salah satu. Biar dapat enak ya jawabannya ya. Terbuat dari apa? Pilih salah satu. Kayu. Batu. Iya, jelas ya. Terima kasih. Sekarang yang SD lagi ya. Yang SD sebelah sini. Ada 3 raja yang mengunjungi Tuhan Yesus ya. Ketika masih bayi dikunjungi oleh 3 raja orang Majus. Siapa namanya? Ada 3 orang. Mau jawab? Wah, ini ngacung terus ini ya, tunjuk jari terus ya. Lacy. Siapa? Levin itu kan namamu. Baik, enggak apa-apa. Ya. Gaspar, Melkios, satu lagi lupa. Kurang 1, tapi enggak apa-apa, sudah berani jawab ya. Tetap dikasih, Romo baik. Ya. Siapa satunya lagi? Sebelah sini. Gaspar, Melkior, Baltasar. Luar biasa. Sekolah di mana? Sekolahmu di mana? Santa Clara. Oh, Santa Clara. Oh, ada suster Santa Clara di sana. Ya, promosi sekolah ya. Baik. Nah, yang SD siapa lagi yang SD? SD ya. Orang Majus ini berasal dari mana? Nah, agak susah. Tadi sini sudah, berarti sini ya. Dari mana? Dari timur, tapi sudah toh. Dari mana? Ya. Dari timur jawaban yang lebih baik daripada dari tadi ya. Nah. Daerahnya apa namanya? Ya, sini. Sini, sini. Apa nama daerahnya? Dari timur itu di mana ya? Tahu enggak? Enggak tahu ya? Ya, baik, enggak apa-apa. Timur itu apa nama daerahnya? Atau nama kerajaannya, ya? Wilayahnya apa namanya? Ada yang tahu? Oh ya, oke. Nah, timur mana wilayahnya? Nama daerahnya apa? Daerah tempat terkenal, ya, tempat terkenal. Oh ya, oke. Silakan. Persia, ya. Persia. Rasanya masih kurang ya.
Ya, ada lagi? Daerah mana? Hah? Dari? Daerah mana itu ya? Ada di peta ya itu. Egypt. Egypt. Oke. Terima kasih ya. Ya. Daerah Mesir ya. Namanya kalau zaman dulu ada sebutannya. Nah, sebutannya apa? Sekitar daerah Mesir. Jadi 85 kilometer dari Baghdad. Memang sebenarnya bukan Mesir ya, tapi sudah terlanjur ya. Jadi Irak ya. Nama daerahnya apa? Ada yang tahu? Romo masih punya rosario. Nama daerahnya apa? Apa? Siapa yang tahu? Siapa yang belum dapat hadiah? Belum tahu ya. Yang SMP siapa yang SMP? Oh, coba jawab. Babilonia. Babilonia, terima kasih. Nah, di Babilonia ini ada raja yang terkenal. Pada waktu pembuangan bangsa Israel, rajanya siapa namanya? Ya. Siapa nama rajanya? Herodes belum. Siapa yang tahu? Ini sama kayak tadi kan harusnya. Ada Herodes. Oh, bukan ya. Bukan. Baik. Mungkin agak terlalu susah bagi anak-anak ya. Baik, jadi rajanya bernama Nebukadnezar ya. Nah, Nebukadnezar ini suatu saat bermimpi dan tidak ada orang yang bisa menafsirkan mimpinya kecuali ada satu orang Israel yang bisa. Bapak Ibu, ada yang tahu siapa namanya? Siapa? Oh, anak-anak dulu ya. Coba anak-anak bisa enggak? Kalau bisa luar biasa. Daniel. Oh, Daniel luar biasa. Iya. Daniel ini menulis kitab yang juga namanya Daniel, ya. Nah, di bab 9 ayat 25 dia meramalkan datangnya sang juru selamat. Nah, rupanya orang-orang Babel ada yang percaya itu. Ada yang jadi pengikut Daniel, Nabi Daniel. Dan diantaranya adalah 3 orang Majus ini. Maka orang Majus ini datang menjumpai Yesus karena nubuat dari Nabi Daniel. Baik, anak-anak. Nah, ciri khas Natal adalah adanya kandang. Ya, kandang yang menggambarkan Yesus lahir di kandang, dan memang Yesus lahir di kandang. Nah, untuk anak-anak SMP, yang SMP ya, SMP, mengapa Yesus lahir di kandang? Atau mungkin adik-adik dulu ya. Nah, ini jawaban yang sudah umum. Jawaban yang sudah umum ya, boleh. Ya, sabar. Karena tidak ada tempat untuk mereka. Nah, 100. Terima kasih, pandai-pandai ya anak di sini ya. Nah, untuk anak yang SMP, siapa yang SMP? Tidak ada ya di sini ya. Baik. Ya, sekarang Romo ganti aja. Kalau Natal
itu kita membuat yang namanya kandang domba ya. Kalau Paskah apa? Simbolnya apa Paskah? Iya, oke. Keranjang Paskah. Keranjang Paskah. Ya, karena sudah berani menjawab kita beri saja ya. Meskipun masih salah. Tetapi lektor ya, luar biasa. Kalau Paskah apa? Wah, ini luar biasa. Sampai naik-naik. Bentar ya, kamu kan sudah dapat. Adiknya belum. Oh, ini adik. Telur. 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 Baik, diberi Rosario ya. Terima kasih. Adik-adik, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kandang Natal ternyata juga ada maknanya ya. Memang Yesus pada waktu itu orang tuanya tidak mendapatkan tempat. Pada akhirnya mereka tinggal di sebuah kandang ya. Dan Yesus diletakkan di atas palungan. Nah, ini ternyata ada maknanya. Maknanya adalah bahwa Yesus adalah domba yang nantinya akan menjadi korban penebus dosa-dosa kita. Maka kelahiran Yesus di kandang itu bukan sebuah kebetulan, tapi Allah punya rencana dan mempunyai makna. Dia adalah domba yang tidak bersalah yang nantinya akan menjadi korban ya, korban menghapus dosa-dosa kita. Maka Bapak Ibu dan juga adik-adik, anak-anak yang dikasih Tuhan, kita jangan melupakan ya, setiap Natal ada kandang Natal. Kalau bisa jangan diganti-ganti ya, kandang itu tetap dihadirkan karena punya makna yang penting bagi iman kita. Yesus adalah domba yang nantinya dikorbankan untuk menghapus dosa-dosa kita. Jadi bukan hanya sekedar tidak mendapatkan tempat, tapi Allah memberi makna dengan peristiwa yang terjadi itu. Kita bersyukur Dia membawa keselamatan untuk kita semua. Anak-anak gembira ya, diselamatkan oleh Tuhan. Siapa yang rajin berdoa? Ya. Sekarang siapa yang bisa doa Bapa kami? Ayo ke sini, doa Bapa kami. Ya, silakan. Namamu siapa? Senda. Cinda ya. Silakan doa Bapa kami ya. Oh, enggak usah. Ya, langsung ya. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah Hey, hello. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Terima kasih, luar biasa. Pilih salah satu. Terima kasih. Nah, untuk menghormati Bunda Maria, kita juga berdoa Salam Maria. Siapa yang mau doa Salam Maria di sini? Ayo, ayo. Bentar ya. Ya, doa Salam Maria. Salam Maria, penuh rahmat, Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Terima kasih, luar biasa dapat rosario. Makasih ya.
Baik anak-anak, mari kita bersukacita dan jangan lupa selalu berdoa. Bapak Ibu, saudara-saudari, saya senang sekali anak-anak mendapatkan pendidikan Katolik yang baik ya. Dan jangan lupa tugas orang tua adalah mendampingi perkembangan iman mereka, menjadi guru rohani mereka ya, menjadi guru agama anak-anak ini. Terima kasih bagi para orang tua yang sudah melaksanakan tugasnya dan mari kita lanjutkan supaya anak-anak semakin bertumbuh dalam iman dan menghasilkan buah-buah rohani. Berkat Tuhan menyertai kita semua. Terima kasih. Ibu, bapak, saudara-saudari, dan anak-anakku, mari kita bangkit berdiri. Kita berbarui sadat iman kita, dan nanti kita juga berlutut saat mengucapkan yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria. Nanti kita berlutut bersama-sama. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putra yang tunggal Tuhan kita. Mari kita panjatkan doa umat. Allah Bapa berkenan tinggal di antara kita dan mengangkat kita sebagai putra dan putrinya yang terkasih. Marilah kita panjatkan doa-doa yang mengalir dari iman akan kasih-Nya yang teramat agung ini. Bagi gereja, semoga iman akan kedatangan dan berutusan Yesus Kristus, Putra Allah, memperbarui dan menyempurnakan gerejanya dalam perjuangan mewartakan kerajaan cinta kasih-Nya di tengah dunia. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi perdamaian di antara umat manusia, semoga kehadiran putranya di tengah-tengah kita menguatkan iman untuk terus berjuang mencapai perdamaian, kebahagiaan, dan keadilan bagi seluruh umat manusia. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami. Bagi orang-orang yang lemah, miskin, dan tersingkir, semoga kelahiran Putra Allah di Gua Betlehem menguatkan iman dan harapan untuk membangkitkan semangat mereka yang lemah, miskin, dan tersingkir dalam perjuangan hidup mereka. Marilah kita mohon. Bagi kita semua, semoga perayaan Natal menggerakkan kita untuk semakin rela berbagi pengalaman hidup dan anugerah Allah kepada mereka yang terbuang dan menderita. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami. Allah Bapa, kami hidup adalah suatu permohonan terus-menerus akan karya penyempurnaan-Mu bagi kami. Dengarkanlah doa putra dan putrimu dan sempurnakanlah hidup kami dalam diri putramu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Mari kita haturkan persembahan kepada Tuhan.
saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita. Serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, sudilah menerima persembahan kami pada hari raya ini. Semoga oleh persembahan ini kami didamaikan kembali sepenuhnya dengan Dikau, dan ibarat kami kepadamu disempurnakan dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal, sebab melalui misteri sabda menjadi daging, cahaya kemuliaan-Mu yang baru bersinar di hadapan mata budi kami, sehingga pada saat kami mengakui di dalam Dia Allah kelihatan, kami dapat dikuasai melalui Dia oleh kasih akan segala hal yang tak kelihatan. Sebab itu bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan kekuasaan, serta bersama seluruh laskar surgawi, kami melakukan madah kemuliaan bagimu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan, maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu, dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah menyatakan misteri iman kita. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami persembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami menganggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon, semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih,
dalam persatuan dengan Paus kami, Fransiskus, dan Uskup kami, Vincentius, serta semua rohaniwan. Ingatlah akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam keraiman-Mu, terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria, Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang bahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah merhitungkan dosa kami, tapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan, sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Saudara-saudari, lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia.
Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tak pantas semua datang pada saya, tetapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Tubuh Kristus, Amin.
Segala ujung bumi menyaksikan keselamatan yang dari Allah. Marilah kita berdoa. Allah yang Maha Penyayang, hari ini sudah lahir Juru Selamat dunia. Semoga Dia yang telah menjadikan kami anak-anak Allah juga memberi kami hidup abadi, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Ibu, Bapak, Saudara-saudari, saya juga para romo mengucapkan selamat Natal kepada Anda sekalian, semua umat yang hadir di sini. Dan semoga damai Natal senantiasa membawa sukacita dan kegembiraan, serta mampukan kita untuk tetap setia melayani Tuhan. Terima kasih untuk semua umat yang hadir, khususnya juga anak-anak sudah dibawa diikutkan serta. Terima kasih untuk para pendamping biak. Terima kasih untuk panitia Natal tahun ini. Dan juga terima kasih untuk semua petugas liturgi, mulai dari asisten imam, misdinar, para suster, kemudian juga tim bunga, paduan suara, dirigen organis, dan juga mereka yang menyanyi ya, dan mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Terima kasih sekali Bapak Ibu dan anak-anakku, suaranya luar biasa, mantap sekali. Terima kasih pula untuk petugas-petugas yang lain ya, ada fotografer, ada komsos, dan juga semua yang terlibat dalam perayaan Natal yang tahun ini sungguh luar biasa. Kita berterima kasih kepada Tuhan boleh hadir kembali di gereja dan merayakannya dengan penuh sukacita. Nanti setelah ini selesai misa, anak-anak tetap duduk di tempat, akan dibagikan entah makanan atau apa ya untuk anak-anak. Semoga anak-anak tetap sabar. Dan terima kasih sekali lagi kepada para orang tua yang sudah membawa anak-anak dan mendampinginya dalam perayaan Ekaristi Natal ini. Sekarang mari kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian senantiasa dilindungi, dinaungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ibu, Bapak, Saudara-saudari, dan anak-anakku, dengan demikian perayaan Ekaristi Natal ini sudah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah kita pergi, kita diutus. Amin.